Di balik permukaan Laut Jawa yang tampak tenang, tersimpan sebuah tragedi maritim terbesar yang pernah melanda Indonesia. Kapal Tampomas II berlayar dengan muatan penuh cerita dan nyawa yang tidak akan pernah sampai ke tujuan mereka. Kisahnya merupakan sebuah episode kelam yang terpatri dalam ingatan kolektif bangsa, namun seringkali terlupakan. Kapal yang menjadi tulang punggung transportasi laut nasional pada masanya ini pertama kali dibangun pada tahun 1967. Awalnya ia bernama MV Tongkolong atau Fair Filipinas yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan pelayaran dari Filipina. Kemudian kapal tersebut dibeli oleh Indonesia untuk melayani rute-rute dalam negeri yang vital bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat. Tampomas II setia menghubungkan Pulau Jawa dengan Sulawesi dan berbagai daerah di Nusa Tenggara selama bertahun-tahun. Pada tanggal 27 Januari tahun 1981, kapal ini berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tujuannya adalah menuju kota Ujung Pandang, yang kini kita kenal dengan nama Makassar. Dalam sebuah pelayaran rutin, di dalam tubuh kapal yang berusia sudah belasan tahun itu, penuh sesak dengan para penumpang dari berbagai latar belakang. Banyak dari mereka adalah pedagang, keluarga, dan pelajar yang sedang pulang kampung atau merantau dengan membawa harapan. Hawa semangat dan harapan untuk bertemu orang tercinta memenuhi setiap sudut dek dan ruang kapal yang tersedia. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah bencana besar sedang menanti di depan dalam perjalanan ini. Kapal tersebut tidak hanya mengangkut manusia, tetapi juga muatan barang yang sangat banyak dan beragam jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah puluhan kendaraan bermotor, bahan makanan, dan berbagai material perdagangan lainnya yang menumpuk. Yang paling berbahaya dan kelak menjadi pemicu malapetaka adalah muatan bahan kimia dan tabung gas LPG dalam jumlah besar. Muatan-muatan ini ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja di tengah lautan yang luas tanpa ampun. Perjalanan awal mereka terlihat lancar dan cuaca di Laut Jawa cukup bersahabat tanpa tanda-tanda bahaya. Laut hanya memperlihatkan riak-riak kecil yang tidak mengganggu laju kapal besar tersebut yang terus melaju. Para penumpang pun menikmati perjalanan dengan berbagai aktivitas, mulai dari mengobrol, bermain kartu, hingga tidur-tiduran di dek. Namun segalanya berubah drastis ketika kapal telah memasuki hari ketiga perjalanannya di perairan dekat Masalembo. Tepatnya pada pagi hari tanggal 29 Januari, sebuah insiden kecil terjadi di ruang mesin. Sebuah percikan api tiba-tiba muncul dari dalam ruang mesin kapal yang gelap dan pengap. Percikan api itu dengan cepat membesar dan mulai menjilat-jilat material yang mudah terbakar di sekitarnya. Asap tebal segera memenuhi ruang mesin dan membuat para awak kapal yang bertugas menjadi panik. Upaya pemadaman pertama dilakukan oleh kru kapal dengan alat pemadam kebakaran yang seadanya. Namun api ternyata jauh lebih kuat dan cepat menyebar daripada perkiraan mereka semua. Sumber api diduga kuat berasal dari kebocoran salah satu saluran bahan bakar kapal yang sudah tua. Percikan dari mesin atau listrik yang konslet kemudian menyulut bahan bakar tersebut yang mudah terbakar. Dari ruang mesin, si jago merah dengan gesit merambat ke bagian lain kapal melalui celah-celah. Ia menjalar melalui kabel-kabel listrik dan lorong-lorong yang menghubungkan antar ruang dengan cepat. Para penumpang yang awalnya tenang mulai merasakan adanya keanehan dari bau dan suara. Mereka mencium bau asap yang semakin menyengat dan melihat kepanikan di wajah para awak kapal. Suara teriakan dan langkah kaki yang berlarian mulai memecah kesunyian pagi yang seharusnya damai. Kapten kapal beserta para perwiranya berusaha mengambil alih situasi dan menenangkan penumpang yang mulai resah. Sayangnya, sistem komunikasi kapal sudah terganggu oleh kobaran api yang merusak jaringan kabel. Peringatan bahaya pun tidak dapat disampaikan dengan efektif kepada semua orang yang ada di kapal. Api semakin tak terkendali dan mulai mendekati area yang menyimpan tabung gas LPG bertekanan tinggi. Situasi di atas geladak kapal pun berubah menjadi keos dan penuh kepanikan yang mencekam. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai dari bahaya. Para orang tua berusaha melindungi anak-anak mereka dari desakan dan kepanikan massa yang semakin menjadi. Suasana yang sebelumnya damai berubah menjadi lautan ketakutan dan keputusasaan dalam sekejap. Upaya untuk memadamkan api dari dalam kapal sudah dinyatakan gagal total oleh para kru. Kru kapal kemudian memfokuskan upaya mereka untuk menyelamatkan para penumpang dengan segala cara. Perintah untuk segera meninggalkan kapal pun akhirnya dikeluarkan oleh kapten dalam kondisi terdesak. Namun situasi ini sudah sangat terlambat dan kondisi kapal sudah sangat kacau balau. Lifeboat atau sekoci penyelamat yang tersedia, jumlahnya sangat tidak memadai untuk semua penumpang. Tidak cukup untuk menampung seluruh penumpang yang berjumlah lebih dari 1.000 orang di kapal. Banyak sekoci yang bahkan tidak bisa diturunkan
karena sistem penurunannya sudah rusak. Beberapa sekoci lainnya terjebak dan tidak dapat dicapai karena jalannya sudah dijilat api. Penumpang yang putus asa mulai melompat ke laut yang gelap dan berombak. Mereka berharap bisa bertahan dengan pelampung seadanya atau berenang ke arah mana saja. Anak-anak dan orang tua menjadi yang paling menderita dalam situasi mengerikan ini. Tabung gas LPG yang terkena api akhirnya meledak dengan suara yang sangat dahsyat. Ledakan itu mengguncang seluruh badan kapal dan memperparah kondisi yang sudah kacau. Kapal mulai miring ke satu sisi dan perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Pemandangan itu menjadi saksi bisu sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Ribuan orang berjuang antara hidup dan mati di tengah lautan yang luas. Kobaran api yang semakin tak terbendung itu dengan cepat menyebar ke seluruh bagian kapal yang terbuat dari material mudah terbakar. Suara jeritan dan tangisan para penumpang semakin memekakkan telinga di tengah situasi kepanikan yang sudah tidak terkendali sama sekali. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit dan dapat terlihat dari kejauhan oleh kapal-kapal lain yang kebetulan melintas di daerah tersebut. Beberapa penumpang yang masih memiliki tenaga berusaha mendorong sekoci yang masih bisa digunakan ke tepi kapal dengan susah payah. Namun, banyak dari sekoci tersebut justru terbalik karena desakan orang-orang yang panik dan ingin menyelamatkan diri. Orang-orang saling berdesakan dan berebut untuk mendapatkan tempat di sekoci penyelamat yang jumlahnya sangat terbatas. Beberapa penumpang yang sudah terjatuh ke laut berusaha berenang sekuat tenaga menjauhi kapal yang sedang terbakar hebat. Mereka berharap bisa dijemput oleh kapal lain yang mungkin sedang melintas di sekitar perairan Laut Jawa tersebut. Namun, ombak laut yang semakin besar dan kuat membuat usaha berenang mereka menjadi sangat sulit dan melelahkan. Anak-anak dan orang tua yang tidak bisa berenang langsung terseret ombak dan menghilang di balik gelombang. Para kru kapal masih berusaha menenangkan situasi. Namun upaya mereka sudah tidak bisa mengendalikan kepanikan massa. Kapten kapal memutuskan untuk mengirimkan sinyal darurat ke stasiun pantai terdekat, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Sayangnya sinyal darurat tersebut tidak dapat terkirim dengan baik karena kerusakan peralatan komunikasi yang parah. Kapal Tampomas II semakin miring ke sisi kanan dan air laut mulai memasuki bagian lambung kapal yang sudah rusak. Para penumpang yang masih bertahan berpegangan erat pada tiang dan pagar kapal yang belum terjangkau api. Mereka berteriak meminta tolong sambil melihat kobaran api yang semakin mendekati posisi mereka dengan cepat. Beberapa penumpang nekat melompat ke laut yang gelap dengan menggunakan pelampung darurat seadanya. Pelampung yang tersedia sangat terbatas, sehingga banyak yang harus berenang tanpa alat bantu apapun. Suhu air laut yang dingin mulai membuat para korban yang tercebur mengalami hipotermia dan kehilangan kesadaran. Kekacauan mencapai puncaknya ketika ledakan kedua terjadi dari dalam ruang mesin yang penuh dengan bahan bakar. Ledakan ini membuat kapal terbelah menjadi dua bagian dan semakin cepat tenggelam ke dasar laut. Banyak penumpang yang terjatuh ke laut karena guncangan ledakan yang sangat keras dan dahsyat. Air laut dengan cepat membanjiri setiap bagian kapal yang sudah terbelah dan rusak parah. Para penumpang yang terperangkap di dalam kabin tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Mereka berusaha memecahkan jendela, namun banyak yang gagal karena tekanan air yang terlalu kuat. Dek kapal atas menjadi tempat terakhir bagi ratusan penumpang yang masih bertahan. Namun gelombang besar terus menerpa dan menyapu orang-orang yang masih bertahan di sana. Kapal-kapal yang melihat sinyal asap mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Namun mereka datang sudah terlalu terlambat untuk menyelamatkan sebagian besar penumpang. Operasi penyelamatan besar-besaran langsung digelar oleh pemerintah setempat. Tim SAR berusaha mencapai lokasi secepat mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka menemukan pemandangan yang sangat menyedihkan dan mengenaskan di lokasi. Ratusan mayat mengambang di permukaan laut dengan kondisi yang memilukan. Para korban selamat berjumlah sangat sedikit dibandingkan dengan total penumpang. Kebanyakan dari mereka adalah penumpang yang kebetulan berada di dek atas atau mereka yang berhasil memegang pelampung dan material yang mengambang. Korban tewas resmi yang diumumkan pemerintah mencapai ratusan orang. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar dari angka resmi. Banyak keluarga yang tidak pernah menemukan jenazah anggota keluarganya. Mereka hanya bisa berduka tanpa kejelasan tentang nasib orang yang dicintai. Penyelidikan resmi kemudian dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Hasilnya menyebutkan adanya kelalaian dalam perawatan mesin kapal, serta kelebihan muatan yang jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Faktor usia kapal yang sudah tua juga menjadi penyebab utama. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan yang lebih ketat untuk keselamatan pelayaran. Namun, langkah ini sudah terlambat bagi ribuan korban. Tampomas II. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit
bagi dunia pelayaran nasional tentang betapa pentingnya standar keselamatan yang harus ditegakkan. Kisah kapal Tampo Mas II kini hanya menjadi memori kolektif, sebuah sejarah kelam yang perlahan mulai terlupakan oleh zaman. Namun bagi keluarga korban, luka ini akan tetap membekas selamanya. Mereka terus berdoa agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Di suatu tempat di dasar Laut Jawa, kapal itu masih terbaring, menjadi makam bagi ratusan jiwa yang tidak pernah pulang. Menjadi saksi bisu betapa berharganya nyawa manusia dan betapa pentingnya budaya keselamatan dalam transportasi. Semoga semua korban mendapat tempat yang terbaik di sisinya dan kita semua bisa mengambil hikmah dari tragedi memilukan ini.